Nah, ini aliasing. Cacat aliasing. Di sini diperlihatkan seperti ini. Ini dua sinyal yang jelas-jelas berbeda. Tapi ketika samplingnya diambil di sini, 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 di sini, di sini, ini nih, maka hasilnya kita lihat dulu sinyal yang lebih rapat. Sini ya. Terus di sini. Yes. Terus di sini. Terus di sini. Di sini. Di sini. Di sini dan di sini. Itu ya. Benar nggak? Kalau di sampling, ambil titik-titik ini. Terus sekarang sinyal yang kedua, yang lebih besar. Ketika di sampling, dapat di sini, di titik itu. Terus di sini. Yang ini besarnya sama nih. Kan di titik potong yang sama. Di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Sama nggak? Halo? Sama nggak? Iya, Pak. Usril telat. Gita sama nggak, Git? Gita? Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Gita mana Gita? Iya, Pak. Nyimak nggak? Nyimak. Ya, sama nggak? Barusan teh sama-sama, Pak. Yang mana yang sama? Yang digambar sama Bapak, yang atas sama yang bawah. Ya itu yang atas satu, yang mana? Yang bawah yang mana? Gimana, Pak? Yang atas tuh yang mana? Yang bawah yang mana? Yang atas itu yang kan yang digambar sama Bapak kan? Yang kan itu ada gambarnya, ada dua yang digambar sama Bapak barusan. Yang atas itu sama yang di bawah. Iya, yang ini saya gambar yang mana? Nyimak gak tadi? Yang atas itu saya gambar yang mana? Maksudnya gimana, Pak? Aduh. Bukan, berarti kamu nggak nyimak tadi. Gar. Iya, Pak. Yang atas itu saya gambar apa tadi? Kalau nggak salah aliasing, Pak. Kalau yang bawahnya itu samplingnya. Ya, ini pada nggak nyimak nih. Siapa yang tadi nyimak? Iqbal nyimak nggak? Gimana, Pak? Masih nanya, ini malam apa lagi nih, nggak nyimak berarti ya? Ya, kalau yang gambar atas sama bawah tadi sama kan? Yang atasnya itu yang atas itu aliasing. apa? Tadi saya menggambar apa yang atas? Bal? Yang sampling, Pak. Sampling yang mana? Ini pada nyimak gak sih? Coba buka kamera semua. Kameranya tolong dibuka semua. Saya capture dulu ya. Ini muncul semua ya nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak semua muncul ya.
1, 2, 3. Oke. Ulangi lagi nih ya. Nanti akan saya tanya lagi, kalau ada yang bisa jawab lagi berarti nggak nyimak nih. Kan tadi soal aliasing, cacat aliasing. Saya tanya aliasing itu apa, nggak ada yang tepat jawabannya. Betul ada error, tapi error yang bagaimana nih aliasing itu? Ini ilustrasinya yang pekan lalu kita bahas. Ini ada 2 sinyal. Sinyal yang pertama ini yang rapat, frekuensinya 7/8. Sinyal yang kedua F2 ini yang renggang, yang besar, frekuensinya lebih kecil, itu 1/8. Kalau saya sampling, didiskretkan secara waktu, saya ambil nih yang pertama, sinyal yang ini yang rapat. Permisi Pak. Saya sampling. Belum kelihatan. Belum kelihatan. Ya belum. Berarti pada merhatiin kalau sekarang. Ini ada 2 sinyal, udah muncul belum? Sudah Pak. Sudah. Ada yang rapat, ada yang renggang. Ini yang rapat frekuensinya 7/8, yang renggang frekuensinya 1/8. Yang besar ini frekuensinya 1/8, lebih kecil frekuensinya. Nah, kalau di sampling, asumsikan ini titik-titik hasil samplingnya nih. Nih, yang dibuletin-buletin. Sinyal yang rapat di sampling itu dapat di sini, berikutnya lagi dapat di sini, berikutnya lagi dapat di tengah, di atas, dapat di sini, kemudian berikutnya di titik di sumbu X yang ini, ya, yang ini nih, kemudian di bawah, kemudian lagi ke sini, di sini, ini lihat titik-titik nih yang dibuletin, dan di sini. Kemudian sekarang yang besar, disampling dengan titik-titik yang sama, ya, dengan kecepatan sampling yang sama, dapat di sini sama nih jadinya, karena di titik potong tuh. Tuh. Kalau direkonstruksi, ini kan bentuknya sama. Kalau direkonstruksi kurang lebih begini nanti. Ini juga begini jadinya. Kebayang belum apa itu dampak aliasing? Bisa kebayang dampak aliasing? Ada sinyal yang hilang waktu di sampel ya Pak? Ada apa? Sinyal yang hilang gitu waktu di sampling. Ya betul, tapi apa dampak lebih besarnya nih? Izin menjawab Pak. Yang loss itu terutama yang mana tuh? Yang loss itu terutama yang ini nih. Yang lossnya tinggi. Nah, dampaknya tuh apa yang paling besarnya? Barusan siapa? Barusan ada yang mau jawab? Halo? Saya Pak. Ya, gimana? Jadi untuk frekuensi yang berbeda itu yang misalkan itu kan ada frekuensi yang lebih rendah daripada frekuensi yang lebih tinggi, itu nanti hasil samplingnya sama gitu Pak. Ya, itu yang berbahaya tuh. Sinyalnya jelas berbeda ya. Tapi hasil samplingnya sama. Gitu. Di domain diskritnya jadi sama. Nanti kalau direkonstruksi jadi sama sinyalnya, padahal jelas berbeda. Itu namanya cacat aliasing. Proses sampling yang tidak mengikuti teorema Nyquist atau Nyquist rate, tidak mengikuti batasan Nyquist, maka akan terjadi cacat aliasing. Artinya ada sinyal lain yang hasilnya akan sama jadinya gitu. Begitu. Itu aliasing. Mohon digarisbawahi besar-besar definisi aliasing supaya bisa membuktikan nanti ketika ada kasus ini terjadi aliasing atau tidak. Kamera boleh dimatikan lagi. Kita lanjut lagi ke sini.
Ini kemarin kita sudah contohkan ya. Berapa frekuensi sampling minimum untuk menghindari aliasing? Nah, tadi catatannya Fs minimumnya adalah 2 kali F. 2 kali frekuensi maksimum. Kalau 3 cos 100 Vt maka F-nya adalah 50. Karena ini adalah 2 VFT. F-nya berarti 50. Sehingga Fs minimumnya 2 kali F yaitu 100. Kalau FSJ 200 berapa XN? XN-nya tinggal dimasukkan. XN adalah XAT pada saat T-nya N kali T periode. Itu 3 cos 100 V per 200 N. Ini ada N. Di 3 cos V per 2 N. Nah, sekarang contoh berikutnya. Jika Fs-nya, kita tulis dulu ya persamaannya yang tadi, 3 cos 100 Vt. 3 cos 100 Vt. Ini XT-nya. XT-nya 3 cos 100 Vt. XN-nya adalah, kalau Fs-nya 75 berarti XN-nya adalah XAT kali XAT pada saatnya NT. 33 cos 100 Vt. 100 Vt. Rumus asalnya gimana sih? Rumus asalnya ingat bahwa XN itu adalah 3 cos, ya cos apa? F 2V FT. F-nya itu apa? F-nya itu adalah F per Fs. Ya, F itu adalah F per Fs ya. Lihat lagi rumus sebelumnya. Nah, nih, F itu adalah F per Fs. F kecil adalah F besar per Fs. Fs-nya kan 75. F-nya berapa tadi? 50 kan? 50. Berarti 3 cos 2 kali V kali 50 per 75. Fs-nya 75. 2 V kali F-nya, F besarnya adalah 50 tadi ya. Atau dengan kata lain ya tetap ini 2 F-nya ini 100 V. Terus dikalikan N nanti ya. Ini F-nya, sorry ini bukan TN ya, di dalam domain diskrit. Di 3 cos 2V Fn. F-nya adalah F besar dibagi Fs. Nah, kalau dimasukkan jadinya 3 cos 4V per 3N. Nah, kalau kita tuliskan frekuensi sudutnya omeganya adalah 4 per 3V. Ya, omega itu adalah 2PF. Ya. 2PF-nya adalah 4 per 3V. Nah, namun diinginkan frekuensi berada pada daerah fundamental. Ingat bahwa batasannya adalah ini. Ingat lagi batasan sebelumnya ya, kita mundur dulu ke slide yang pekan lalu. Nah, ini batasannya ya. Di domain diskrit berlaku ini. Min V kurang dari sama dengan omega kurang dari sama dengan V. Dan min setengah kurang dari sama dengan F kurang dari sama dengan setengah. Ya, itu batasannya. Jadi diinginkan min V kurang dari sama dengan omega kurang dari sama dengan V. Batasannya di situ. Balik lagi ke sini. Nah, maka kita gunakan pemisalan, ya pemisalan dalam trigonometri. Omega ini kalau dalam kosinus itu sama dengan omega dikurangi 2V. Nilai kosinus itu kan seperti itu. Cos min omega ini juga sama dengan cos omega dan sama dengan cos 360 min omega kan gitu ya. Nah, sama sehingga kita bisa kan buat pemisalan. Jadi omega ini
Ya, omega yang digarisin ini, yang kita buat ya, dengan batasan min V sampai V ini kita ubah omega itu menjadi omega min 2V. Ya, omega min 2V. Ya, omeganya tadi kita tahu 4/3V. Dikurangi 2V. 2V itu kan sama dengan 6/3V. Supaya penyebutnya sama, kita buat 6/3V. Sehingga didapatkan min 2/3V. Min 2/3V. Nah, karena cos min itu sama dengan cos positif, cos min omega ini sama dengan cos omega, maka cos min 2/3V itu sama dengan cos 2/3V. Sehingga diperolehlah XN-nya, ya, persamaan sinyal dalam domain diskritnya untuk frekuensi sampling 75 dari sinyal 3 cos 100 Vt itu sebesar 3 cos 2/3 Vn ini. Yang tadi gimana kalau 3 cos 100 Vn per 75? Bener nggak? Kurang tepat karena kita punya batasan omeganya itu harus di antara min V sampai V. Maka kita ubah tuh nilainya supaya berada di antara min V sampai V. Cara mengubahnya ini rumus trigonometri biasa. Ya. Nah, diubah seperti itu. Karena cos itu nilainya sama dengan cos minus. Nah, jadi omega yang kita cari di antara domain min V sampai V itu akan sama dengan omega ini dikurangi 2V. Omega aslinya dikurangi 2V. Dikurangi 360. Ya. Dapatlah ini min 2/3V. Jadilah XN-nya 3 cos 2/3 Vn. Negatifnya dihilangin, nah, karena kita mengacu rumus dasar dari kosinus. Cos min omega sama dengan cos omega. Ini adalah sinyal hasil sampling ya, dengan frekuensi sampling 75. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya lagi. Cari F. Cari F. F itu apa? Frekuensi ya, sinyal di domain waktu. F. Di mana 0 kurang dari F kurang dari Fs per 2. Dari sebuah sinusoid yang bila disampel, nah ini fenomena aliasing. Ya. Cari frekuensi F di mana sinyal sinusoide ini kalau disampel akan menghasilkan Xn yang sama dengan 3 cos 2/3n ini, Xn yang ini yang sebelumnya. Nah, cari sinyal lain ya, yang memungkinkan hasilnya sama dengan Xn kalau disampling. Nah, kita ingat rumusnya Fs-nya 75. Ini Fs-nya tetap sama, ini 75 ya. Kemudian F itu adalah F kecil dikali Fs. Ingat rumus dasarnya, F kecil adalah F per Fs. Sehingga F besar ini frekuensi di domain waktu. Itu sama dengan F kecil dikali Fs. Ya, F kecil adalah frekuensi di domain waktu diskrit. Nah, dikalikan ya, kalau Fs-nya 75 sehingga kita peroleh Fs-nya F-nya adalah 75F. Karena F adalah F kecil dikali Fs. Fs-nya 75 dikali F berarti 75F. Ini Fs-nya. Nah, sekarang balik ke sini. Kalau sinyalnya adalah ini, ya, sama, gitu kan tadi dibilang hasil sampelnya sama dengan ini. Kalau sama dengan ini, nah, kita bisa tentukan berarti F-nya berapa dari persamaan ini. Lihat tuh, 2/3V. 2/3V itu sama dengan 2VF. F kecil. Berarti F kecilnya berapa? Coret. Berapa F-nya? Ini ya. 1/3. F-nya 1/3. Nah, sehingga diperolehlah F besar. F besarnya adalah F dikali Fs. F-nya 1/3, Fs-nya 75. 1/3 dari 75 adalah 25 Hz. Nah, maka contoh sinyal yang memiliki frekuensi ini yang diantaranya misalkan 3 cos 50 Vt.
3 cos 50 Vt ini adalah sinyal dengan frekuensi sebesar 25 Hz. Gitu. Nah, berarti apa? Berarti kalau ada sinyal 3 cos 50 Vt dan sinyal yang tadi yang pertama itu 3 cos 100 Vt, kemudian disampling dengan frekuensi samplingnya 75, maka akan terjadi aliasing. Hasilnya itu sama, yaitu Xn 3 cos 2/3 Vn. Bisa dipahami nggak sampai sini? Jadi bisa dikatakan sinyal dengan F25 ini ya, alias dari sinyal dengan F50 Hz yang tadi jika disampling dengan frekuensi sampling 75 Hz. Artinya di domain digital kedua sinyal jadi identik, padahal sinyal itu berbeda. Itu konsep aliasing. Sampai sini ada yang tanyakan dulu gak sebelum kita lanjut? Silakan kalau ada yang tanyakan dulu sebelum kita lanjutkan. Jadi aliasing itu adalah sinyal yang di domain diskritnya, domain digitalnya sama, ya, padahal di domain waktunya berbeda. Ini akibat ya, dua-duanya disampling dengan frekuensi sampling yang tidak memenuhi Nyquist rate. Coba perhatikan di soal yang tadi. Kan frekuensinya 50. Ya. Frekuensinya berapa tadi? 50 ya. Nah, frekuensinya 50. Sementara di sini samplingnya adalah 75. Harusnya frekuensi samplingnya berapa? 100 pun 100, baru tidak akan terjadi aliasing. Gitu. Tidak akan terjadi aliasing. Nah, di sini karena ini terjadi aliasing, maka diminta di soal berikutnya coba cari sinyal yang ketika disampling dengan frekuensi 75 itu hasilnya bakal sama dengan sinyal yang barusan, yaitu Xn 3 cos 2/3 Vn. Hasilnya sama jadi yang ini. Gitu. Kalau hasilnya sama, nah, berarti itu aliasing. Dan ini udah jelas ada aliasing, makanya diminta mencari sinyal yang samanya, gitu, yang menghasilkan Xn yang sama itu. Dan ternyata memang ada, ya, salah satunya adalah sinyal dengan frekuensi 25 Hz ini. Frekuensi sinyal 25 Hz ketika disampling dengan frekuensi sampling 75, hasilnya bakal sama dengan sinyal yang 3 cos 100 Vt. Hasilnya sama, yaitu 3 cos 2/3 Vn. Dan inilah aliasing. Nah, ini tentu akan merugikan karena apa? Sinyalnya beda jadi sama di digitalnya. Nanti kalau direkonstruksi ke analog lagi jadi sama, padahal jelas berbeda. Nah, jadi di proses pendigitalisasian itu yang tahapan pertama adalah sampling. Di sampling menghasilkan error sampling, ya, terutama ketika samplingnya tidak mengikuti aturan Nyquist atau tidak mengikuti Nyquist rate. Nah, kemudian berikutnya lagi, tahapan berikutnya adalah kuantisasi. Kuantisasi ini mendiskritkan nilai. Kalau tadi mendiskritkan waktu, kuantisasi ini mendiskritkan nilai. Ya. Proses kuantisasi mengubah sinyal continuous value Xn, sinyalnya masih continuous value-nya, menjadi sinyal discrete value atau Xqn. Q ini sudah terkuantisasi artinya. Nah, yang digunakan untuk merepresentasikan Xn. Kuantisasi ini menghasilkan error. Nah, di kuantisasi juga ada error. Yang besarnya adalah Xqn dikurangi Xn. Ini besarnya errornya adalah sinyal yang terkuantisasi dikurangi sinyal sebelum kuantisasi. Selisihnya itu adalah errornya. Bagaimana proses kuantisasi terjadi? Coba perhatikan. Yang garis ini, sinyal dengan garis itu adalah sinyal, sebentar. Sinyal continuousnya, sinyal analognya ini. Kemudian disampling. Mana hasil samplingnya? Xn. Sinyal asalnya XA. XA dalam domain T. Kemudian disampling jadi Xn.
sudah didiskretkan secara waktu. Yang mana? Yang kotak-kotak putih. Ini yang kotak-kotak putih. Di situ dia dapat. Nah, yang berikutnya, karena sinyal XN ini dari sisi waktu sudah terbatas, tapi dari sisi nilai masih sangat banyak. Ada di sini 0,4, ini 0,3 sekian, ya ini 0,3, ini 0,2 sekian, ini juga 0,2 sekian, yang ini nih. Terus ini ada di 0,19, mungkin ini nih, yang kotak ini. Yang ini mungkin 0,16, 0,15, masih banyak nilainya gitu, masih sangat beragam. Maka kemudian dikuantisasi dengan pendekatan nilai delta. Di sini contoh metode kuantisasi yang paling umum adalah delta, yaitu menggunakan step kuantisasi. Berapa stepnya? Ini naiknya misalkan, karena ini agak landai, 0,1 deh gitu, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, loncatnya 0,1 setiap deltanya, sehingga nanti ya, hasilnya akan dibatasi di nilai-nilai yang ini, nilai di 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, jadi terbatas, nggak akan terlalu variatif. Itu apakah dibulatkan atau seperti apa, itu tergantung tekniknya lagi. Nah, contoh ya, dua cara untuk menentukan besarnya nilai sebuah sampel, ya, cara mengkuantisasinya itu dengan namanya trangkasi. Ya, sebenarnya lebih sederhana namun bisa berakibat kesalahan yang lebih besar ini ya. Trangkasi ini bisa menghasilkan harga mutlak dari errornya kurang dari delta. Ya. Kemudian dengan pembulatan atau rounding diperoleh pembatasan kesalahan error bound yang lebih baik, yaitu harga mutlak errornya kurang dari setengah delta, ya, kurang dari setengah delta, atau ini nih, min delta per 2 kurang dari error kurang dari delta per 2. Nah, delta itu apa? Nah, delta itu adalah ini x max dikurangi x min. Ini rumus ini harus dihafal. Nah, dibagi L min 1. L itu apa? Jumlah level kuantisasi. Kita mau bikin level kuantisasinya berapa? Ya, maka deltanya itu ditentukan besarnya adalah x max dikurangi x min dibagi jumlah level kuantisasinya. Nah, dikurangi 1 dibagi L min 1. Ini penjelasan lebih ilustratif untuk menjelaskan bedanya metode trangkasi dan pembulatan. Contoh, ya, untuk N0 nilai XN-nya 0,4, untuk N1 nilai XN-nya hasil samplingnya 0,34, untuk N2 nilai hasil samplingnya 0,3 dan seterusnya. Ini adalah XN ini adalah nilai hasil sampling. Nah, bagaimana kuantisasi dengan trangkasi? Kalau dengan trangkasi, ya, coba perhatikan, dibuang belakangnya ya, dibuang 0,4 tetap jadi 0,4, 0,34 jadi 0,3, 0,3 tetap, 0,26 jadi 0,2 dibuang belakangnya, 0,22 jadi 0,2 juga, 0,19 jadi 0,1, 0,18 jadi 0,1. Semuanya ini jadi 0,1 karena di sininya 0, belasan. Jadi dibuang belakangnya itu trangkasi. Akan menghasilkan nilai error yang lebih besar. Itu ini 0,042. Ya, 0,042. Jadi rata-ratakan nih. Di jumlah rata-rata ya ini ya, rata-rata errornya. Tapi kalau pembulatan, nah namanya pembulatannya dibulatkan. Kalau 0,4 ya tetap 0,4 nih jadi 0,4. Terus ini 0,34, jadi bulatkan jadi 0,3. 0,3 jadi 0,3. Nah, 0,26 kalau trangkasi itu jadi 0,2 dibuang belakangnya, kalau pembulatan itu jadi 0,3 karena dibulatkan. Nah, dengan pembulatan ini hasil errornya. Error adalah nilai sampling dikurangi nilai kuantisasi. Ya. Ini hasilnya, ini rata-ratanya. Dan rata-rata di sini ternyata ini setengahnya ya, kurang lebih dari yang dengan metode trangkasi, hampir setengahnya lah.
Ini deltanya. Errornya ya, errornya. Jadi hampir setengahnya, lebih kecil lagi dengan pembulatan. Jadi lebih baik dengan pembulatan. Sekarang bagaimana nilai delta? Deltanya itu adalah nilai maksimum. Berapa di sini nilai maksimumnya? 0,4. Dikurangi nilai minimum. Berapa nilai minimumnya? 0,14. Dibagi L dikurangi 1. L itu levelnya. Tadi kan mau bikin berapa level kuantisasinya? Mau berapa tahap? Kalau ini coba lihat, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Dan kalau mau dibikin 4, berarti L-nya 4 nanti. Kalau mau dibikin 5, L-nya 5. Bagaimana kita menentukan L? Menentukan L itu nanti tergantung bentuk grafik. Ada yang landai, ada yang curam. Nah, kayak gini, ini curam, ini landai. Kalau misalkan landai, nah, deltanya perlu sedikit-sedikit atau lebar-lebar kira-kira. Kalau landai Sedikit-sedikit sepertinya. sedikit ya, karena landai, jadi perubahannya sedikit-sedikit. Kalau curam, ya mungkin deltanya lebih besar gitu. Deltanya lebih besar karena curam dia. Kalau landai nanti akan terlalu banyak. Gitu. Itu cara menghitung hasil kuantisasi. Begitu. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung jumlah bit minimal? Jumlah bit minimal agar error kuantisasi dapat dibatasi pada level tertentu. Mengapa kita melakukan kuantisasi padahal hal ini mengakibatkan kesalahan kuantisasi? Karena kita ingin menghemat penggunaan jumlah bit. Gitu. Jadi kalau tanpa kuantisasi jumlah bit bisa sangat besar, membengkak sehingga data yang digital tadi itu akan besar ukurannya. Nah, dengan sistem kuantisasi maka nilai-nilai itu dibatasi. Nah, jadi karena kita ingin menghemat penggunaan bit untuk merepresentasikan sampel-sampel dari sinyal. Apabila kita menyediakan B buah bit, B ini adalah jumlah bit untuk kebutuhan setiap sampel. Misalkan per sampel mau direpresentasikan dengan nilai berapa bit gitu. Maka akan tersedia L-nya itu adalah 2 pangkat B. Nah, tadi yang L tadi, L itu ada 2 pangkat B. Tersedia L sama dengan 2 pangkat B kemungkinan level untuk XKN. Jadi berapa jumlah kemungkinan levelnya? 2 pangkat B. Jadi ditentukan oleh jumlah bitnya berapa yang mau dipakai untuk merepresentasikan setiap sampel. Itu kalau mau tinggi kompresinya ya setiap level direpresentasikan dengan jumlah bit yang tidak terlalu banyak. Kalau misalkan jumlah bitnya besar nanti sinyal digitalnya akan lebih bagus lagi tentunya. Tapi pasti filenya lebih besar. Walaupun tentu file digitalisasi ini akan tetap lebih kecil dibanding sinyal analognya. Ya, rumus-rumus ini tolong diingat ya. L adalah 2 pangkat B. Nah, kita lanjutkan ya, tentang step kuantisasi delta ya. Kuantisasi memiliki range kuantisasi sebesar 2 pangkat B min 1 dikali delta. Ini range kuantisasi sebesar ini 2 pangkat B min 1 dikali delta. Pengurangan oleh angka 1 ya, disebabkan pada kenyataan bahwa step kuantisasi yang pertama membutuhkan 2 level. Jadi step awal itu selalu butuh 2 level, sedangkan step berikutnya cukup 1 level. Nah, rumusnya dari mana itu? Ini ya. Ya, X max min X min itu sama dengan L dikali L min 1 dikali delta. L min 1 ini 2 pangkat B min 1 ini adalah L. 2 pangkat min 1 ini adalah L. Sehingga delta itu adalah X max min X min per L min 1. Ya, munculnya min 1 itu tadi ya, karena katanya di sini step kuantisasi pertama ini selalu butuh 2 level. Step kuantisasi yang pertama selalu butuh 2 level. Jadi rumusnya ini. Delta ya, atau step kuantisasi ya, jaraknya itu adalah X max nilai maksimum dikurangi nilai minimum dibagi dengan
L-1. L ini adalah level kuantisasi. Dan itu besarnya 2 pangkat B. Ya. Jadi itu apa? 2 pangkat B min 1 ya. Nah, L ini 2 pangkat B. Nah, cuman karena memperhitungkan yang pertama ini yang pertama ini memerlukan 2 level, maka ada minus 1-nya di sini. Di L ini sebetulnya 2 pangkat B, tapi karena memperhitungkan itu ada minus 1-nya. 2B minus 1. Daerah nilai yang dicakup kuantisasi ini harus cukup lebar untuk bisa mencakup rentang dinamis dari sinyal yang didefinisikan sebagai X max min X min. Jadi rentang nilai yang dicakup oleh kuantisasi ini harus agak lebar ya, harus mengcover ini. Nah, dalam contoh di atas tadi ya, dalam contoh yang soal yang ini, nah yang ini ya, ini X max-nya 0,4, X min-nya 0,14. Xn maksimumnya 0,4, Xn minimumnya 0,14. Sehingga rentang dinamisnya adalah ini, 0,386. Rentang X max dikurangi X min-nya. Beberapa sifat kuantisasi. Apabila step kuantisasi membesar, stepnya itu ini. Kalau deltanya besar nih, jadi jarang-jarang kan, ini jarak ini besar, semakin besar maka semakin carang. Maka jumlah level kuantisasi yang dibutuhkan dalam rentang dinamis menjadi berkurang. Ya, ini dari sini sampai sini, kalau deltanya besar-besar, maka jumlahnya jadi sedikit. Misalkan cuman ini, dan ini. Karena jarak ini misalkan lebar-lebar. Jadi level kuantisasinya akan lebih berkurang. Sehingga jumlah bit yang diperlukan bisa dihemat. Karena ingat, jumlah bit ini tergantung level kuantisasi. Tapi apa akibatnya? Akibatnya errornya akan naik. Ya, kenapa? Ya karena ini lebar-lebar. Misalkan ini lebar. Ini pembulatan, kalau pembulatan juga jadi jauh gitu. Ya, pembulatan. Nah, karena error itu ya ini nih, selisih ini error. Selisih yang titik hitam dan kotak putih itu adalah error. Semakin carang-carang, maka semakin besar errornya. Jadi ada plus minusnya. Kalau deltanya lebar, besar, maka level kuantisasinya menjadi kecil. Level kuantisasi kecil menghemat bit, tetapi errornya bertambah. Sebaliknya kalau step kuantisasinya kecil, jadi lebih rapat gitu ya, lebih rapat ini deltanya. Akibatnya apa? Errornya membaik. Errornya membaik, mengecil. Kenapa? Karena dekat. Kalau mau dipotong juga dekat, mau dibulatkan juga dekat. Karena rapat. Nah, deltanya. Tapi apa akibatnya? Level kuantisasi yang dibutuhkan menjadi besar. Ya, jadi banyak sekali jumlah deltanya. Nah, karena rapat. Karena jumlah level kuantisasinya besar, maka jumlah bitnya jadi boros. Jumlah bit yang harus dipakainya juga jadi boros. Ada plus minusnya. Nah, ini contoh ilustrasi lain ya. Ya, karena tadi plus minus tadi kelebihan dan kekurangannya, maka akhirnya apa? Akhirnya dibuat level kuantisasi yang tidak tidak fix. Ya, pengambilan nilainya tidak fix. Misalkan ini, kalau dia lihat ini lebih curam. Kalau dia curam, ya, maka dia bisa loncat sekaligus berapa level nih? Bisa 3 level, bisa 2 level, tergantung. Ya, tergantung rentang ininya juga nih. Tapi begitu dia landai, ya, maka dia naiknya cuman 1 delta, turun 1 delta. Begitu dia curam, ini lihat ya, ada fungsi step ini. Bisa diperhatikan ini ke sini, bisa dilihat gak bedanya? Lari Syahrofi. Ya Pak. Bisa dilihat bedanya. Jadi kalau di sinyal yang curam, deltanya bisa besar. Di sinyal yang landai, di ujung-ujung itu pakai 1 saja deltanya dan lebih rapat. Kelihatan nggak? Terlihat Pak. Ya, ini kalau deltanya ini kan loncatnya nih ke sini langsung ke atas. Tapi begitu di sini kan sedikit nih.
dari sini ke sini, maka cukup 1 delta gitu ya. Tapi kalau tinggi loncatnya gitu. Jadi ini ada penyesuaian. Nah, ini untuk mempertemukan tadi plus minus tadi. Ya, untuk mempertemukan plus minus tadi. Kalau dibikin sama antara yang landai dan yang curam, ya tentu akan rugi ya, akan rugi. Maka kemudian disesuaikan deltanya itu antara yang landai dan yang curam grafiknya. Misalkan begini, kalau ini dengan delta-delta yang besar, ini nggak masalah. Tapi begitu landai begini nih, maka deltanya tidak bisa terlalu jauh, ya, tapi kecil-kecil. Seperti ini yang di bawah nih, yang saya lingkarin, ya, karena dia relatif bisa ditempuh dengan ini ya, dengan 1 step, ya, dengan 1 step. Tapi yang tinggi-tinggi itu dengan 2 step, dengan 3 step. Tergantung ya. Ini cari nilai optimumnya. Begitu. Ada yang tanyakan dulu? Nah, berapa besar error daya kuantisasi? Nah, ini PECI ini artinya mean square error power, yaitu daya error rata-rata, ya, daya error rata-ratanya ini, yaitu sebesar delta kuadrat per 12 nih kalau sudah diturunkan dari rumus. Ya, P ini adalah 1/2 tau integral error kuadrat TDT. Nah, kemudian diturunkan dapatlah delta kuadrat per 12. Ya, delta kuadrat per 12. Nah, kalau misal katanya nih pengkuantisasinya memiliki B bit, nah, B bit akurasi and quantizer cover the range-nya 2A, rentang kuantisasinya 2A, bitnya B, maka delta itu adalah 2A per 2 pangkat B. Sehingga kalau kita gantikan persamaan 1429 ini menjadi 2A per 2B, 2 pangkat B kuadrat ya, dibagi 12. Nah, kurang lebih jadilah A kuadrat per 3 per 2 pangkat 2B. Persamaan 1430. Ini adalah PECI-nya. Dengan asumsi tadi rentangnya adalah 2A, ya, rentang nilainya 2A dan bitnya B. Tapi rumus dasarnya itu ada di 1429 ini. Begitu ya. Nah, kemudian daya rata-rata sinyal itu adalah A kuadrat per 2. A kuadrat per 2. Maka kalau ingin kita lihat sebuah parameter untuk melihat kualitas dari kuantisasi itu dipakai SKNR. SKNR itu signal to quantization noise ratio. Ini perbandingan antara daya sinyal dengan daya error kuantisasi. Ya, daya error kuantisasi. Jadi PA dibagi PQ. PA itu adalah daya sinyal. PECI ini adalah daya noise quantization, ya, quantization noise atau noise yang terkuantisasi, hasil kuantisasi. Di SKNR itu adalah PA per PECI, sehingga besarnya adalah 3/2 kali 2 pangkat 2B. Karena PA-nya adalah A kuadrat per 2, ya, A kuadrat per 2 dibagi PECI-nya adalah itu A kuadrat per 3 dibagi 2 pangkat 2B. Hasilnya jadi ini 3/2 kali 2 pangkat 2B. Itu SKNR, ya, SKNR yaitu kualitas dari konversi analog to digital. Konversi analog to digital itu bisa kita ukur kualitasnya dengan nilai SKNR, bukan SNR, ya, SNR. Signal to noise ratio ini definisi yang umum, tapi kalau khusus kita lihat untuk proses digitalisasi, maka di situ ada error kuantisasi, kita bisa hitung kualitas AD converter itu, analog to digital converter itu dengan nilai SKNR.
yaitu 3/2 kali 2 pangkat 2B. Kalau kita bentuk dalam desibel, maka gunakan rumus 10 log 10. Jadi SKNR dalam desibel adalah 10 log SKNR. Nah, sehingga hasilnya dalam desibel akan 1,76 ditambah 6,02 B. Jadi kita lihat di sini parameter yang mempengaruhi tinggal B. Cukup dilihat B-nya, kita sudah bisa menyimpulkan tentang kualitas dari proses AD converter, analog to digital conversion. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak? Jadi ini ukuran untuk melihat kualitas output dari sebuah proses konversi analog to digital. Itu dengan SKNR, baik dalam satuan desibel ataupun tanpa satuan. Ya, ini ilustrasi kuantisasi error tadi ya, error quantization tadi. Ya, kemudian dalam praktek seringkali lebih penting memperkecil kesalahan relatif daripada kesalahan absolut. Ya, untuk itu dikenal besaran lain yaitu energi. Ya, energi dari sinyal maupun energi dari kesalahan yang didefinisikan ini. Energi sinyal itu adalah sigma dari harga mutlak XN kuadrat, ya, dan energi untuk error itu, besar energi untuk error adalah harga mutlak error dikuadratkan. Mutlak error untuk setiap N. Misalkan di titik N1, titik N0 berapa errornya, di titik N1 berapa errornya, dan seterusnya begitu, yaitu EQN. Jadi jumlahkan ya, kuadratkan, jumlahkan. Kalau yang EX, energi sinyal, ya energi sinyal itu berapa nilai sinyal di N sama dengan 0, kuadratkan. Ditambah berapa nilai sinyal di N1, kuadratkan. Nah, dan seterusnya. Jadi XN, X0 kuadrat, harga mutlak tapi ya, ditambah X1 kuadrat, gitu. Ditambah X2 kuadrat dan seterusnya. Kalau yang error berarti error di titik di N0 kuadratkan ditambah error di titik N1 dikuadratkan dan seterusnya. Itu energinya, besar energinya. Oke, sampai sini saja dulu. Ada yang tanyakan enggak? Nah, kalau bicara energi nanti satuannya ini. Ya, energi sinyal dibagi energi error. Kalau dalam desibel maka 10 log EX per E error. Oke, sampai sini dulu. Contoh terakhir. Contoh terakhir ya. Ada sinyal XN adalah 6,35 cospi. Ini hendak dikuantisasi. Ya, sinyal ini mau dikuantisasi. Nah, pertanyaannya berapa banyak bit per sampel yang diperlukan apabila kita menginginkan deltanya 0,1. Kemudian yang kedua kita menginginkan deltanya 0,02. Berapa bit per sampel yang diperlukan? Nah, kita lihat dulu rentang dinamis dari sinyal ini adalah berapa rentang dinamisnya. Kita tulis dulu ini, rumus tadi apa? Nah, ini delta adalah X max min X min per L min 1. Delta X max dikurangi X min per L min 1. X max berapa? X min berapa? Kita lihat 6,35 cos V per 10 N. Ini maksimumnya berapa? Zulfika Sebastian. Zulfika. Iya, Pak. Berapa nilai maksimum dari XN? Ini XN-nya.
Berapa nilai maksimumnya? Muhammad Rafli? 6,35 Pak. Iya, dari mana tuh? Dari yang depannya ini setahu saya. Ingat, nilai kos itu maksimumnya berapa nilai kos? Itu Pak. Itu kan 6,35 cos V per 10N. Ya kan? 6,3 nilai XN ini akan maksimal kalau nilai kosnya maksimal kan? Kos maksimal 0. Kos maksimal berapa? 1. 1. Berarti X maksimumnya 6,35 dikali 5 kali 1. 1. Iya, berarti 6,35. Minimumnya berapa XN ini? -1. Minimumnya ketika nilai kosnya minimum. Berapa nilai kos minimum itu? 0. -1. -1. Maksimumnya 1, minimumnya -1. Benar nggak -1? Iya kan, -1 nih nilai kos tuh begini. Oh iya Pak, benar. Berarti 6,35 kali min 1. Oh, -1. Kos berapa yang 1? Kos berapa -1? Ya, Anda ingat-ingat lagi lah. Minimumnya -1, berarti XN itu minimum 6,35 dikali -1. Yaitu -6,35. Jadi kalau ditanya rentang dinamisnya berapa? X max min X minnya. X maxnya adalah 6,3, X minnya -6,35. Rentangnya berarti 6,35 min negatif 6,35, jadi 12,7 gitu. Nah, asumsikan jumlah levelnya L. Nah, rumusnya ini kan yang ditanya apa tadi? Banyaknya bit per sampel. Kalau mau ngitung bit per sampel maka kita harus mencari nilai L. Nah, berarti L-1 dari rumus yang ini ya, yang di kotak ini, L-1 sama dengan X max dikurangi X min dibagi delta, yaitu 12,7 dibagi deltanya 0,1, ya tinggal bagi 0,1, hasilnya 127. Jadi L-nya adalah berapa? 128. Karena ini L-1. L-1-nya 127, maka L-nya 128. Nah, tadi rumus dasarnya L itu adalah 2 pangkat B. Pakai itu aja, 2 pangkat B. Nah, walaupun kadang suka dipakai 2 pangkat B min 1. Tapi rumus dasarnya aja 2 pangkat B. 128 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 7 ya. Jadi B-nya 7. Nah, ini berarti yang pertama, berapa banyak bit per sampel? 7 jawabannya. Yang kedua, berapa banyak bit per sampel? 10 jawabannya. Dari mana ya? Dengan cara yang sama seperti ini. Tapi deltanya ini 0,02. Oh, di sini dapatnya 636. Ya, dibulatkan saja karena nggak ada bit yang bentuknya koma-komaan ya. Nggak ada bit yang bentuknya koma-komaan. Dibulatkan saja berarti. Jadi sekitar 10. Karena kalau 2 pangkat 8 itu berapa 2 pangkat 8? Halo? 256 256. 2 pangkat 9 berapa? 512. 15. Sementara ini 636. Dengan 2 pangkat 9 kan nggak tercover. Ya mau tidak mau 2 pangkat 10. Itu 1024. Ini yang mengcover 636. Jadi B-nya adalah 10. 10 bit gitu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak? Minggu depan mungkin kuis, jadi pelajari ya soal-soalnya, banyakin latihan. Mungkin diawali dengan kuis minggu depan. Silakan dibaca lagi. Ini udah saya share belum materi yang ini? Rasanya udah ya? Belum Pak. Belum Pak, yang kedua mah itu. Ini sambungan yang sebelumnya ini. Masih sambungan yang ini. Nih, masih sambungan yang ini. Belum gitu?
Yang di grup baru yang satu, Pak. Baru yang di SP1 Pak kemarin. Belum, Pak. Oh, oke. Ya, nanti dibaca, saya share di grup dan di ini ya, dan di Inos. Silakan, mau ada yang tanyakan dulu. Kalau tidak ada, nanti saya kirim nih sekarang setelah kuliah dan siap-siap banyakin latihan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.